niat pinjam, tapi tidak sehebat niat membayarnya. Apalagi yang dipinjamnya misalkan saudara atau siapa yang kita anggap uangnya banyak. Uang segitu buat dia nggak ada apa-apanya lah. Dia punya banyak sekali, kalau bangsa 5 juta mah kecil. Ini salah besar, ya. Karena ketika dia tidak amanah terhadap hutangnya, yang hancur itu adalah kredibilitasnya. Hutang-hutang walaupun serupiah harus bayar. Kalau kita janji, sebut janjinya. Kalau udah waktunya kita bayar, belum ada uangnya, temui, minta maaf. Ya, ini obatnya. Tapi diam, menghindar, pura-pura tidak tahu. Yang lebih repot ketika ditagih, lebih galak. Kenapa kamu baru nagih sekarang? Kemarin saya punya uang, kamu nggak nagih. Lah, kenapa? Nggak, terus nggak usah ditagih kalau mau bayar, ya nggak? Salah sendiri, baru nagihnya sekarang. Coba bulan lalu saya punya uang. Yang benar kalau nagih itu. Pusing ini. Harus komitmen. Itu amanah. Ngobrol, ini amanah, ini ngobrol begini amanah. Saya, ini cuman kita-kita aja ya. Dia ngomong ke yang lain, ini kita-kita aja ya. Saya udah bilang sama dia nggak akan cerita ke siapa-siapa. Sambil cerita. Obrolan itu amanah. Kita tahu aib seseorang itu amanah. Astagfirullahaladzim. Tidak semua yang kita tahu harus kita ceritakan. Astagfirullahaladzim. Kita tahu masa lalu seseorang itu amanah. Apalagi amanah lainnya yang jelas. Diberi amanah jabatan ini, pekerjaan ini. Keluarga itu amanah. Anak itu amanah. Nah, orang-orang yang tidak serius dengan amanah biasanya tidak bisa direkomendasi. Ini ada juga yang tolong dong jodohin anak saya dengan siapa gitu. Wah, itu amanah. Nanti saya ketempuhan, ya kan. Gara-gara dijodohin si Agim jadi liar gini gitu. Begitulah. Hati-hati dengan amanah. Kalau mau datang itu nanti datang ya, insya Allah itu niat datang, jangan niat ngeles. Kan ada yang nanti datang ya ke undangan saya insya Allah, tapi gak ada niat datang sama sekali. Dan menyebut insya Allah itu sebagai cara untuk ngeles, gak boleh. Nanti orang yang mendengar insya Allah dari kita tuh megang itu. Dengar ini ya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jangan mudah memberi janji ketika sedang gembira, dan jangan mengambil keputusan ketika sedang marah. Dua-duanya sedang tidak normal. Kalau kita sedang gembira, cenderung gampang. Ya nanti kamu saya beliin Mercy misalkan. Dia juga nggak punya. Orang yang diberi janji itu ingat terus. Sedang yang berjanji sangat mudah untuk lupa. Makin mudah janji, makin mudah lupa. Kecuali tertulis, ada data, ada fakta. Ya nanti besok. Juga nih kadang-kadang lagi senang. Ya besok. Orang yang diberi janji tuh nunggu besok itu. Padahal kita banyak sekali kegiatan. Ini harus hati-hati. Ya, saya juga merasa harus lebih hati-hati. Karena setiap janji adalah amanah. Udah berapa tuh? 1 Safar, 2
bisnis, pokoknya kalau udah kaitan uang udah orang tuh banyak error ya. 3, kepada orang yang di bawahnya kecenderungannya ya. Jadi beda lah. 4, ya kalau diberi amanah. Ada lagi yang kelima, yang berbahaya itu ketika sedang marah. Kalau marah itu, waduh bisa rusak itu akhlak kita tuh. Makanya kita harus serius sekali dengan tekad untuk menjadi seorang yang hilm, mengendalikan amarah. Ini ujiannya ya, yang punya jabatan lebih, punya kedudukan, punya penghasilan lebih. Pokoknya ini rada mirip dengan yang tadi nih, yang dekat lah dengan ke yang rendah itu. Tapi kalau orang akhlak, kalau sudah marah itu kata-kata jadi seperti orang yang tidak berpendidikan sama sekali. Sumpah serapah, nama binatang keluar dari mulutnya. Ya, bisa lihatlah di medsos tentang bagaimana perilaku orang-orang marah itu. Nah, itu sangat memperlihatkan keburukan. Karena orang yang marah itu akalnya ngedrop sekali. Yang memuncak itu nafsu. Nafsu itu membawa kepada keburukan. Jadi orang yang pemarah itu pendek sekali cara berpikirnya. Ya udah, kalau gitu saya mau keluar dari perusahaan ini. Pas sudah keluar nyesel. Saya mau pergi aja, pergi. Pas sudah keluar dari rumah, kemana ya? Mau balik lagi malu. Pernah ada tayangan anak kecil disuruh makan gak mau, marah si anak kecil ini, balita, keluar dari rumah bawa koper kecilnya itu. Ibunya tinggal liatin aja, keluar bawa koper kecil sana sini. Udah kelanting, mau kemana ya? Balita nggak tahu apa-apa, akhirnya balik lagi. Masa jadi Nelita, nenek-nenek di bawah 5 tahun? Nggak mungkin Akita ya, aki-aki di bawah 5 tahun. Harus punya program kuat, la taghdab walakal jannah. Harus tidak punya pilihan bagi kita, harus punya target menjadi orang yang hilm, bisa mengendalikan amarah. Karena kacau lah, kalau kita pemarah itu kacau sekali. Selain kitanya kacau, kita juga mengacaukan suasana. Jadi terkacau-kacau, jadi terjadilah perkacauan. Kenapa orang beda-beda? Memang ada yang lahir dari keluarga pemarah sejati, sehingga marah itu dianggap hal yang normal. Ada yang, maaf ya, orang kalau punya jabatan lebih, kedudukan lebih, kekayaan lebih, ini potensi gelarnya lebih, potensi marahnya lebih besar. Nah, jarang ya bawahan marah ke atasan kecuali sudah nggak ketahan. Hati-hati ini yang diuji oleh Allah dengan gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, itu potensi pemarahnya lebih besar daripada yang memang diujinya dengan keterbatasan. Guru lebih mudah marah ke murid daripada murid ke guru, kecuali murid yang sudah tidak tahan atau murid tidak adab sama sekali. Karyawan ya tidak mudah marah ke atasan, yang mudah marah majikan kepada yang membantunya. Benar? Hati-hati, jabatan itu amanah, jabatan itu ujian, jabatan itu pasti berakhir, jabatan itu pasti dituntut pertanggungjawabannya. Kenapa ini wajah-wajah jadi kayak begini, jadi kayak menderita gitu kan? Baik, sekarang kita tanya jawab saja ya.
Ada yang mau bikin usaha, banyak persahabatan. Kita bikin bisnis yuk, ayo. Jualan apa? Ayam, kayaknya telur ayam. Oh ya bagus juga tuh. Tapi perusahaannya siapa? Gimana organisasi? Saya lah pemimpinnya. Loh, kenapa kamu ujuk-ujuk jadi pemimpin? Kan saya yang duluan ngomong tadi. Gak bisa kalau nggak ada yang dengar, kamu ngomong sendiri ya. Berantem itu hadir. Belum ada ayamnya. Baru rencana. Udah rebutan bagi hasil ya. Modalnya juga nggak ada. Saya untungnya 60%, kamu 40%. Loh, nggak bisa. Idenya dari saya ya kan. Kalau saya nggak ngomong, kamu kan nggak inget ayam. Begitulah dunia ini, rentan sekali. Jadi gimana solusinya? Ya, kalau udah urusan duniawi, relax sajalah. Ya, jangan sampai urusan duniawi ini bikin bertengkar, berantem, riwe. Udah cuman segitu-gitunya, ya kan? Uang, ya udah, nggak usah. Ada yang lebih mahal dari uang, kebersamaan. Jangan sampai uang merusak kebersamaan. Kalau safar sama-sama capek, ya sudahlah, banyak mengalah. Ada seorang ulama katanya kalau safar ini mau udah puncak bagusnya, gak boleh karena beliau punya uang. Jangan. Saya ongkosin. Gak boleh ada yang bayar makanan, saya yang bayarin. Sampai begitunya. Saking menikmati ladang amal, memuliakan teman safarnya. Kalau kita kan makan berlima, aduh sebentar ya, keluar satu, tinggal ini yang belakang yang ditagih ya, itu pada kabur. Mengalah kalau sedang safar itu mengalah. Ini teman nggak biasa pakai AC, kita biasa pakai AC. Kalau dinyalain dia masuk angin. Udahlah kita masuk ke dalam selimut. Gitulah. Ya, diamankan. Banyak mengalah itu lebih enak. Kalau untuk kebaikan bersama, mengalah sajalah. Ya. Gimana tentang tadi? Tentang bisnis? Bisnis bagi kita ibadah. Yang lebih bernilai adalah bagaimana bisnis jadi amal soleh. Rezeki nggak akan kemana-mana. Nggak usah serakah, nggak usah kemaruk, nggak usah licik ya. Jadi orang baik saja lurus. Rezeki itu Allah yang punya, Allah yang membagikan. Nggak usah sikut-sikutan. Gimana kalau ada teman kita kelihatannya agak serakah? Nah, kita bersikap yang tenang, yang jernih, yang adil. Jangan juga kita membuka peluang orang lain berbuat licik ya. Tapi kita bersikapnya tidak usah emosional. Jelaskan baik-baik ya. Modal saudara 10.000, modal saya 10 juta. Masa saudara ingin 90% misalkan ya. Dengan tenang, tidak usah pakai penuh kemarahan dan kebencian. Begitu? Baik, kita tanya jawab aja, udah lama kita tidak ngobrol. Sekali lagi terima kasih kepada yang sudah ikut wakaf untuk pembelian perluasan lahan masjid di Perth di Australia. Ini menarik sekali, dari Rp5.000, yang paling kecil 5.000 dan banyak 5.000, 10.000, yang paling besar hitungannya 250 juta. Ada yang seorang memberi wakaf 250 juta. Mana yang besar? 5.000 atau 250 juta? Ya, yang besar yang paling ikhlas. Dan tiap orang beda-beda. Allah titipkan rezeki. Dia punya 10.000, dia berikan 5.000, maka itu sudah separuh hartanya. Dia memberikan 250 juta, padahal uangnya 255 juta. Mana yang lebih besar? Ayo hitung.
Ini dia wakaf 5.000, uangnya 10.000. Ini wakaf 250 juta, uangnya, supaya lebih gampang, uangnya 300 juta. Mana yang lebih besar wakafnya? Nyebut 5.000 nyari teman ya. Maaf. Hah? Kalau yang 5.000 itu dia menafkahkan setengah dari hartanya. Kalau yang 250 juta, dia uangnya 300 juta. Lebih besar lagi, jadi berapa persen tuan? Berapa? 5/6. Jadi gedean 250 juta, udah gede nominalnya, juga besar persentasenya. Nah, saya lebih suka memberi contoh yang positif begitu, tidak memberi contoh yang negatif. Ternyata kebersamaan itu membuat lebih mantap. Jadi jumlah yang terkumpul sampai semalam ini laporan, alhamdulillah 1,7 miliar 265 juta 238.000 27. Ada 38 rupiah nih. Gimana ini transfernya? Alhamdulillah. AA ikut bersyukur kepada Allah, teman-teman semua dipilih oleh Allah menjadi bagian dari rencana Allah terwujudnya rumah Allah. Jadi mana sih yang harus berterima kasih? Kan ada yang nanya, kenapa sih Darut Tauhid nggak pernah memelas minta-minta? Gimana minta-minta? Sedang ini yang dibangun rumah Allah, sudah tertulis di Lauh Mahfud, tidak ada yang tidak tertulis, akan ada masjid di Perth di sana. Yang penting bagi kita adalah kita kepilih oleh Allah menjadi bagian dari terwujudnya rencana Allah, itu yang penting. Berapapun, supaya nanti amal jariah, ada yang ada yang sholat, ngaji, itikaf, ada yang belajar, ada yang wudhu, apapun kebaikan di sana ngalir ke kita. Jadi harusnya pikiran ini, mindsetnya diubah. Saya sedih kalau saya tidak terpilih. Seperti tahajud, kita tidak tahajud, harusnya sedih sekali. Berarti saya tidak kepilih ini yang dijamu spesial oleh Allah. Orang baca Quran, kita nggak baca Quran, harusnya sedih. Saya nggak kepilih nih orang yang dimudahkan baca Quran. Orang sedekah, kita tidak sedekah, berarti saya cuma bagian nungguin uang. Saya sedih, harusnya begitu. Jadi posisi Darut Tauhid itu membantu menginformasikan ladang amal ini. Yang paling harus berterima kasih yang mana? Yang berwakaf atau yang ngasih tahu wakaf? Kenapa pelan sekali jawabannya? Ini nggak pede memangnya. Yang mana? Ada sebuah keluarga ya, yang beliau tuh sangat-sangat pecinta wakaf. Jadi setiap ada informasi wakaf itu gembira semua keluarga ini, karena nggak tahu gimana nih orang tua menanamkan. Suatu saat TV di masjid rusak, itu anak-anaknya tuh mengeluarkan tabungan untuk beli TV di masjid, dan begitu bahagia uangnya habis untuk beli TV di masjid. Kalau TV di masjid nanti rusak, berarti berhenti dong wakafnya. Dapat ilmunya? Enggak, karena kalau wakaf beliau rusak, maka kan diganti oleh yang lain. Nah, yang lain itu bisa ngeganti karena TV-nya rusak. Jadi dapat pahala juga tuh yang TV-nya rusak, karena sudah memberi kesempatan yang lain berwakaf lagi. Kayak yang pusing biasa aja. Nih, ini yang wakaf mikrofon ini. Ini kan setiap ceramah beliau dapat pahala. Setiap imam sholat dapat pahala. Azan dapat pahala, yang sound system. Ini kan ada saatnya rusak nih.
Gimana kalau orangnya berhenti dong pahalanya? Enggak, karena nanti ketika ada yang baru mikrofon baru tuh gara-gara rusak yang itu, betul tidak? Jadi tetap kebagian pahalanya. Ini orang-orang cerdas begitu. Jadi harusnya kalau dengar ada wakaf, kita enggak kebagian, enggak bisa, itu sedih harusnya. Aduh, saya enggak kepilih. Berusahalah hadirin. Aslinya sih 3,5 miliar yang harus terkumpul ini, 3, sekian ya. Dari teman-teman di Perth saya dengar sudah berhasil mengumpulkan 1, ini terkumpul 2, insya Allah jadi tinggal 0,5 miliar lagi. Yang beruntung yang dipilih oleh Allah. Setan selalu menakut-nakuti dengan kemiskinan, takut berkurang duitnya, takut berkurang hartanya. Allah menjanjikan maghfirah, ampunan wa fadlan, maghfiratan minhu wa fadlan, ampunan dan karunia yang melimpah. Ada 2 janji, satu dari setan menakut-nakuti kemiskinan, berkurang harta dan menyuruh kita pelit. Satu lagi janji dari Allah Tuhan semesta alam, kita akan diberi ampunan dan tambahan karunia. Tinggal mau milih janji yang mana. Ini ngangkat, nonjok gitu. Begitulah tekniknya. Terima kasih, ikut bahagia teman-teman dipilih oleh Allah bisa ambil bagian dalam wakaf ini. Masih hafal nomor rekeningnya? 29002 29006, banknya BSI, penerimanya Yayasan Darut Tauhid Peduli. Berapa nomor rekeningnya, Dek? 29002 29006. Apa gunanya rekening ini, untuk diapain? Dihafal, kemudian ditransfer. Kalau hafal dapat pahala, mudah-mudahan. Saya tuh mau transfer tapi saya sendiri nggak punya rekening ya. Baik, silakan pertanyaan. 1 di masjid, siap di medsos ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Tuhan. Izin bertanya mengenai majelis ilmu. Ya. Seperti yang saya dapatkan informasi juga di Instagram Darut Tauhid bahwa majelis ilmu adalah jalan tercepat menuju surga atau Allah akan memudahkan. Nah, pertanyaan saya, dengan fakta-fakta atau realitas yang ada di masyarakat sekarang, kenapa khususnya di Kota Bandung yang notabene lautan kajian, namun kita temukan tidak berbanding lurus dengan fakta seperti akhlak moral gitu ya, dan katanya banyak kejadian yang tidak asusila lah di mana-mana gitu. Padahal di Bandung sendiri kajian itu banyak. Nah, ini lautan kajian tuh maksudnya bagaimana? Maksudnya banyak kajian di Kota Bandung itu, bahkan ada pendakwah yang saya tahu pernah mengatakan bahwa Bandung itu ibarat Madinahnya Jawa Barat katanya, karena banyak sekali kajian gitu. Tapi kita dapatkan realitas di masyarakat tidak berbanding lurus, dan kata juga di kita ada 800.000 masjid di Indonesia, tapi kenapa di kita juga masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami. Nah, pertanyaan saya, mengapa hal itu terjadi, dan kalau boleh satu aja dulu. Satu aja dulu ya. Itu aja, terima kasih ya. Tanpa bermaksud meremehkan siapapun ya, lihat jumlah warga Kota Bandung, lihat yang datang ke pengajian berapa persennya, dan jangan-jangan yang datangnya juga itu aja, muter ke beberapa masjid ya. Ini sekarang di sini, terus pindah ke sana, yang datangnya sedikit. Itu masalahnya tuh, jumlahnya banyak,
warganya, yang ke masjidnya sedikit. Nah yang sedikit juga itu juga pindah ke ini masjid itu, bring si ibu ini ya, bring ya, lihat saja di sini ya. Kemudian dari yang sedikit ini alhamdulillah sudah ada, juga belum tentu semangat untuk mengamalkannya. Jadi rajin ke pengajian, tapi yang di rumah yang tidak ngaji belum begitu lihat dampaknya dari ilmunya. Malah eta mah pengajian rajin, yang berubah cuma seragamnya gitu. Itu juga berefek. Udah gitu belum berefek kepada dirinya, juga belum semangat ngajak yang lain. Jadi menurut saya mah belum lautan. Lautan itu semuanya air. Ini mah baru beberapa cangkir gitu. Sedikit dibanding dengan warga masyarakat. Jauh lebih banyak yang belum tersentuh oleh pengajian. Nah yang ke pengajian juga belum tentu ngajak yang lain. Belum tentu mempraktekkan, belum tentu ngajak yang lain. Jadi memang masih giroh datang ke pengajian dan giroh mengamalkan, itu juga masih ngejomplang. Giroh ke majelis taklim dan giroh menyebarkan, itu juga masih jomplang. Ya sudah. Ya, Mim. Cek. Ini rada jet lag gini ya. Jadi subuh di sini jam 4, di Mekah sama dengan jam 12. Jadi ini saya lagi ceramah tengah malam nih. Makanya lihat wajah saya kenapa jadi mual begini. Cek. Bismillah. Ada Mim? Assalamualaikum izin pertanyaan dari Instagram. Bagaimana cara menghadapi suami pemarah? Aku 15 tahun korban KDRT, suami temperamen, mohon pencerahannya. Suami pemarah. Memang pertanyaan yang tidak enak begini, kenapa milih dia itu ya? Ini tidak menyelesaikan masalah. Siapa yang milih? Nggak boleh begitu. Udah episodenya sekarang begini, suami pemarah. Memang begitu, rumah tangga tuh tidak ada yang ideal. Aslinya ya dalam hidup ini tuh kebanyakannya emang gak cocok. Betul tidak? Pengen banyak uang, yang terjadi banyak cicilan. Pasti istri mengharapkan suaminya ideal. Pucunut yang ada jauh dari ideal. Sama, suami juga mengharapkan istrinya serba ideal. Hasilnya juga tidak selalu cocok. Emang hidup ini ujian. Jangan membanding-banding dengan rumah tangga orang lain. Karena tiap orang punya kapling ujian masing-masing. Semuanya ini wajah-wajah diuji nih. Tuh kan kelihatan, Iya, ini wajah-wajah diuji. Apalagi yang ini, ya. Benar. Jadi sadarilah bahwa ini memang ujian hidup. Harus lulus, ya. Apa yang harus dilakukan kalau di rumah ada suami pemarah? Yang pertama harus dilakukan adalah harus ridho dulu. Berat memang ini. Ridho dengan ujian ini. Ya Allah, saya terima ujian hidup ini. Seperti anak lahir dari orang tuanya yang pisah atau orang tuanya yang tidak. Ya Allah, saya terima ujian hidup saya ini. Kan ujian tuh dari mana aja datangnya. Ada dari orang tua, ada dari suami, dari istri, dari anak, dari mertua. Semuanya orang dapat ujian. Ada yang ujian masalah keuangan, masalah akhlak, masalah penyakit, macam-macam. Ya, hidup ini ujian. Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dengan keburukan. Pertama ridho, ya Allah, saya ridho ujian yang saya hadapi ini. Yang kedua apa? Tobat. Ampun ya Allah. Kenapa suami yang marah-marah saya yang tobat? Lah ketemunya marah itu dengan dirinya, itu pasti ada kaitan dengan dosa.
Dosa saya apa sama suami saya? Mungkin ke suaminya nggak banyak dosanya, tapi ke orang tua, ke tetangga, atau dulu maksiat. Dan ini penggugurnya lewat suami. Jadi istighfar, ampun ya Allah, ampuni. Harus tobat dulu. Jangan dulu menginginkan suami tobat, kita dulu yang tobat. Pokoknya suasana enggak enak, apapun bentuknya, bawanya ke tobat. Ridho, terus tobat. Ampun ya Allah. Dalilnya sudah sering dikemukakan, surat Al-Anbiya, surat Asy-Syura ayat 30, An-Nisa 79, bahwa kepahitan itu diundang oleh dosa. Jadi jangan fokus ke suami terus. Suami saya pemarah, suami benar itu pemarah, benar itu jelek, tapi kenanya ke kita itu ada dosa kita. Kayak gini, ada copet, benar copet itu salah, benar copet itu maling, tapi kok saya yang kecopetan? Dosa apa nih? Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tobat, ampun ya Allah, ampun ya Allah, ini pasti dosa saya. Yang ketiga, syukur. Syukur, masih ada suami, betul tidak? Kan gak mungkin 24 jam marah terus, capek, harus ada boboknya, ya kan? Ada kebaikan lainnya. Enggak boleh fokus sama marahnya aja. Marahnya itu memang tidak baik, tapi jangan melupakan kebaikan-kebaikan lain yang harus kita syukuri.